Halo, jumpa lagi di Albi Gadget Indonesia. Dimanapun teman-teman berada, semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kita kedatangan sebuah flagship Samsung pada tahun 2021, yaitu yang Fan Edition, yaitu S21 FE 5G. Kita dapat unit ini dari Facebook Marketplace ya, bekas, karena harganya yang sudah sangat menarik sekali untuk bisa teman-teman miliki. Pertama-tama kita unboxing dulu unitnya. Nah, sangat menggoda ya warnanya teman-teman. Ini saya dapat warna lavender. Untuk kelengkapan boxnya, yang pertama ini ada kitab-kitab seperti biasa, lalu hanya kabel USB-C to C. Hanya itu saja kita dapatkan tanpa kepala charger. Dan tentu saja SIM tray kita pasti dapat ya teman-teman. Lalu untuk di dalam kitabnya hanya ada stiker email, lalu buku petunjuk berbahasa Indonesia karena memang unit ini resmi ya, SEN ya. Lalu info saja buat teman-teman, ini HP saat dibeli oleh pemilik sebelumnya itu beliau beli di harga 10 juta kurang 1.000. Jadi kita cukup beruntung ya untuk mendapatkannya di harga sekitar 4,2 jutaan saja, setengah harga lebih, diskon 60%. Lalu kita masukin dulu untuk kita singkirkan ya box-boxnya. Kita fokus ke unitnya dulu. Baiklah, ini untuk penampakan awal S21 FE 5G. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah cukup mewah dengan fingerprint sudah di dalam layar? Untuk desain dan build quality, di sini desainnya khas seperti Samsung flagship, menggunakan frame aluminium yang nyaman digenggam dan memberikan efek dingin saat di ruangan ber-AC, menambah kesan mewah saat kita memakainya. Lalu untuk backdoor sayangnya masih plastik, akan tetapi diberi finishing matte oleh Samsung sehingga tetap memberikan kesan mewah. Untuk frame ini berbeda dengan seri A yang mayoritas kebanyakan memakai material plastik untuk framenya, tapi tidak untuk di S21 FE 5G ini. Dia sudah menggunakan frame dari aluminium. Untuk bagian bawah ada lubang speaker, charger, dan mic. Serta untuk layarnya ini sudah menggunakan desain Infinity O display sehingga menambah kesan mewahnya dan mempertegas desain flagshipnya. Walaupun backdoornya dari bahan plastik, untuk Samsung S21 FE menggunakan layar berdimensi 6,4 inch Dynamic AMOLED 2X 120 Hz serta diproteksi oleh Gorilla Glass Victus, dan terdapat juga fitur Always On Display, dan ini bisa selalu menyala, tidak hanya 10 detik ya teman-teman. Lalu kita lanjut untuk kualitas layarnya. Di sini bisa teman-teman lihat sendiri untuk kualitas layar AMOLED Samsung, tentunya sangat tidak mengecewakan, sangat memanjakan mata teman-teman karena sudah support HDR display, serta bagi teman-teman yang menggunakannya untuk keperluan media seperti Netflix. Ke performa untuk Samsung S21 FE ini ditenagai oleh chipset Exynos 2100, dan untuk skor Antutunya ini cukup tinggi teman-teman ya, di sekitar 712 ribuan. Ini memang kalau dibandingkan mungkin dengan Snapdragon ini mungkin di bawahnya 870 kali ya teman-teman ya. Lalu untuk Geekbench-nya, untuk single core-nya skornya 984 poin, ini lumayan tinggi. Lalu untuk multicore-nya ini di sekitar 3236 poin teman-teman. Lalu kita akan coba tes performa gamingnya. Di sini saya akan tes PUBG Mobile. Ini terbuka untuk settingan smooth extreme ya teman-teman. Di sini akan kita coba satu match ya untuk melihat FPS-nya. Lalu
suhu yang akan dihasilkan apakah cukup tinggi atau cukup nyaman untuk dimainkan, karena sama-sama kita tahu banyak beredar kabar kalau chipset Exynos ini panas seperti itu teman-teman. Tapi bisa kita lihat di sini, ini saya sudah match ketiga dan ini suhunya masih cukup stabil ya, di sekitar 40-an derajat Celcius sampai 39. Menurut saya ini cukup stabil performanya untuk PUBG. Lalu lanjut untuk game emulator, ini kita mencoba emulator Nintendo 3DS. Ini juga kita untuk membuktikan bahwa Exynos katanya tidak bisa emulator. Ini saya coba untuk emulator 3DS ya. Ini memang sempat ada beberapa frame drop, tapi itu hanya jarang sekali teman-teman ya. Jarang sekali, dan kita bisa lihat ini cukup lancar teman-teman untuk memainkan game Pokemon Omega Ruby. Di sini chipset Exynosnya cukup bisa untuk menghandle game ini teman-teman ya, didukung oleh RAM 8 GB. Jadi bagi teman-teman yang mungkin hobi game emulator, ini bisa dilihat ya, untuk performanya cukup lancar, bisa untuk mengakomodir hobi dari teman-teman semua. Tentu saja ada satu fitur eksklusif yang hanya dimiliki oleh Samsung flagship dan tidak dimiliki oleh seri-seri A atau seri di bawahnya, yaitu Samsung DeX. Dan Samsung S21 FE ini sudah disupport oleh DeX. Lanjut untuk sektor kamera, di mana S21 FE ini 5G ini disupport oleh setup 3 kamera. Di mana untuk perekaman video ini support baik dari HD 30 fps, lalu Full HD ada 60 dan 30 fps, lalu bisa Ultra HD atau 4K sampai 60 fps teman-teman. Lalu untuk foto terdapat 3 lensa. Yang pertama 0,5 1 kali, 3 kali optical zoom, dan bisa sampai 30 kali zoom teman-teman ya. Yang dimana 10, 20, 30 nya itu digital zoom, yang optical hanya 3 kali. Dan yang membedakan dari seri A, untuk S21 FE 5G ini sudah didukung oleh Pro Video dan Pro Foto untuk modenya. Jadi teman-teman bisa mengatur white balance, ya. Inilah kelebihan S21 FE 5G menurut kami teman-teman. Yang pertama, flagship experience dengan harga yang terjangkau serta chipset Exynos 2100 yang mumpuni. Lalu untuk kekurangannya, baterainya hanya cukup aja di 4500 mAh untuk sehari-hari, itu bisa terbilang pas-pasan, serta material backdoor yang masih terbuat dari plastik. Nah, sampai di poin kesimpulan, untuk Samsung S21 FE 5G ini merupakan pilihan tepat bagi kamu yang ingin merasakan experience menggunakan flagship Samsung dengan budget 4 jutaan saja di tahun 2024 ini. Dengan dana segitu, kamu sudah mendapatkan performa yang lumayan kencang berkat Exynos 2100-nya.
serta kamera yang mumpuni karena kelas flagship. Baiklah, sekian dari saya untuk review singkat S21 FE 5G kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like jika suka videonya.